Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika, setelah mengakhiri pengajarannya kepada orang banyak, masuklah Yesus ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang amat ia hargai. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta agar dia datang menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mohon pertolongannya, katanya, "Sudah selayaknya engkau menolong dia sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah kami." Maka pergilah Yesus bersama mereka. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumahnya, perwira itu menyuruh beberapa sahabatnya mengatakan kepada Yesus, "Tuhan, janganlah bersusah-susah sebab aku merasa tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Sebab itu, aku juga merasa tidak pantas datang sendiri mendapatkan Tuhan. Tapi katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Sebab aku pun seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Dan jika aku berkata kepada salah seorang pergi, maka ia pergi. Atau kepada yang lain datanglah, maka ia datang. Dan jika aku berkata kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia pun mengerjakannya." Mendengar itu, heranlah Yesus akan dia. Sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikutinya, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, di Israel pun iman sebesar ini belum pernah kujumpai." Setelah orang-orang suruhan itu kembali ke rumah, mereka mendapati hamba yang sakit itu sudah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudari kasih dalam Yesus Tuhan. Pendek kata, sebetulnya perwira itu tidak pernah ketemu dengan Tuhan Yesus. Pertama, dia minta kepada imam-imam atau juga orang-orang Yahudi yang ada di Kapernaum itu untuk minta tolong kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus datang, istilahnya serombongan berjalan. Di tengah jalan, prajurit itu atau perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk ngomong kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus bersabda saja. Jadi pendek kata, perwira itu tidak pernah ketemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi kita bisa melihat apa yang dipikirkan oleh perwira itu. Walaupun dia tidak pernah ketemu dengan Tuhan Yesus, tapi iman dalam perwira itu sungguh luar biasa akan Tuhan. Sungguh dia walaupun tidak pernah ketemu dengan Tuhan Yesus, dia tahu apa yang disabdakannya pasti punya kuasa. Seperti dia seorang perwira, kata-katanya mempunyai kuasa untuk menggerakkan anak buahnya. Kesana kemari, dia dengan kata-kata saja itu sudah mempunyai kuasa untuk menggerakkan anak buahnya. Perwira itu pasti dia berpikir bahwa kalau dia anak Allah, pasti Yesus mampu dengan sabdanya melakukan kebaikan. Dan apa yang dicemaskan tentang karyawannya yang sedang sakit keras itu pasti akan jadi beres kalau Tuhan Yesus bersabda. Iman inilah sebetulnya yang harus dimiliki oleh orang beriman. Jadi iman seperti ini yang harus kita miliki. Kita harus percaya betul walaupun kita tidak pernah ketemu dengan Tuhan Yesus. Seperti perwira itu tidak pernah ketemu. Kalau dia mau menemui Tuhan Yesus sebetulnya bisa. Tapi dia sengaja tidak. Karena demi menghormati Tuhan Yesus. Karena dia bukan orang Yahudi. Dia orang yang dianggap kafir oleh orang-orang Yahudi. Dia menghormati Tuhan Yesus. Tanda dia tidak mau menemui langsung karena mau menghormati Tuhan Yesus. Berarti
Selain dia mempunyai keyakinan akan sabda Tuhan, dia juga harus mendudukkan orang yang dihormati itu pada kedudukannya. Jadi ada 2 poin yang dilakukan oleh perwira itu. Nah, sekarang kalau kita ketemu dengan Tuhan dalam doa-doa kita, apakah kita pertama-tama juga sudah mendudukkan posisi Tuhan itu sebagai yang maha kuasa di hadapan kita, bukan sebagai abdi? Perwira itu tidak pernah memperlakukan Tuhan Yesus sebagai abdinya, sebagai bawahannya. Tapi apakah kita, kalau kita dalam memohon kepada Tuhan Yesus, kita juga memposisikan Tuhan sebagai Dia yang agung, yang mampu juga melakukan sesuatu yang luar biasa dalam diri kita, mendudukkan pada posisi yang sebenarnya. Lalu yang berikutnya, kalau kita betul adalah mau memohon kepada Tuhan, kita juga bisa minta seperti orang perwira itu. Dia minta orang lain untuk memohon kepada Tuhan Yesus juga. Maka kita, selain kita memohon kita sendiri kepada Tuhan, kita juga bisa minta bantuan orang lain untuk mendukung doa-doa kita. Jadi seolah-olah dukungan dari orang-orang lain ini menjadi semacam kesepakatan permohonan doa. Dan Tuhan sendiri sudah mengatakan kalau 2 orang, 3 atau 2 orang sepakat memohon kepadaku, aku akan mengabulkan. Nah, di sana kita bisa melihat perwira itu melibatkan orang Yahudi yang ada di Kafarnaum, melibatkan sahabatnya untuk memohon kepada Tuhan Yesus. Bukankah ini melibatkan banyak orang untuk kesepakatan permohonan kepada Tuhan? Dan Tuhan melihat bahwa orang ini sungguh luar biasa dan tidak pernah memang dijumpai di kalangan orang Yahudi. Karena kalau orang Yahudi memohon kepada Tuhan seolah-olah dia egois. Ini Tuhanku, maka ini adalah milikku, maka Tuhanku ini harus mengabulkan permohonanku. Gitu. Jadi ada kata ku ini seolah-olah memonopoli bahwa Tuhan itu adalah milik dirinya. Dan ini, semangat ini seringkali kita jumpai dalam masyarakat. Tuhanku itu adalah yang akan membantuku gitu. Orang lain itu nggak perlu dipikirkan. Itu kan semangat zaman sekarang. Tetapi justru bacaan Injil hari ini mengingatkan kepada kita supaya kita juga melibatkan orang untuk memohon kepada Tuhan Yesus untuk apa yang menjadi permohonan kita, supaya kelihatan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Seolah-olah kita juga bisa melihat bahwa Tuhan, saya itu tidak layak di hadapan-Mu. Maka saya minta mohon kepada orang-orang lain. Merekalah juga orang-orang yang suci, yang bisa ketemu dengan kamu untuk memohon kepadaku. Bukankah ini juga melihatkan kerendahan hati di hadapan Tuhan? Maka ibu bapak saudara kasih dalam Tuhan, bacaan Injil ini pendek kata mengingatkan kita bagaimana kita bisa menjalin berhubungan dengan Tuhan dalam komunikasi. Nah, dengan seperti itu maka mujizat akan bisa terjadi. Jadi mujizat tidak hanya kita minta secara pribadi, tetapi juga bisa melalui orang lain karena kerendahan hati kita lah, sehingga mujizat bisa terjadi dalam kehidupan kita. Selamat merenungkan.